Mas Adi, politik dagang sapi itu yang Anda lihat dari pemilihan komisaris, bangku komisaris di BUMN. Ya, saya kira kalau kita mau jujur ya, kesan-kesan sharing power di berbagai posisi-posisi strategis di negara kita ini kan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya soal penempatan jabatan publik itu kan memang based on patron klien dalam banyak hal. Itu tujuannya banyak hal. Satu memang akomodasi politik, yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan. Dan ini yang kemudian terpotret dalam postur kabinet yang begitu banyak dan hampir semua elemen masuk di dalamnya. Tidak berhenti di situ. Ternyata kalau kita membaca dari datanya Mas Danang secara umum, ini kan menjelaskan bagaimana ada mini koalisi di BUMN sebenarnya. Untuk kelanjutan akomodasi, kalau kita sebutkan semua partai politik, baik yang kalah pemilu dan yang menang pemilu, kalau melihat yang dirilis oleh teman-teman transparansi ini, adalah mereka yang juga kebagian, termasuk juga relawan, menjadi bagian dari hal penting dalam komposisi komisaris di BUMN. Satu hal yang memang secara realitas politik per hari ini, saya kira bukan hanya terjadi pada pemerintahan hari ini, pada periode presiden-presiden sebelumnya, betapa akomodasi politik juga terjadi pada BUMN-BUMN yang mungkin secara transparan kita saksikan. Nah, kalau kita mau bicara ideal sebenarnya, karena yang diinginkan dari BUMN itu adalah untung, kalau sebisa mungkin meritokrasi itu harus didasarkan pada fit and proper test dan harus ada semacam beauty contest. Jadi siapapun dia mestinya punya hak untuk kesempatan menjadi komisaris. Tadi kata Mas Freddy dia dites. Kan ada rekomendasi dan kita tahu bahwa sebenarnya yang kemudian punya hak untuk menentukan siapa yang boleh tidak jadi komisaris kan adalah menteri, dan itu semua orang tahu. Bisa tidak untuk perbaikan BUMN bahwa siapapun boleh untuk mencalonkan diri, melamar sebagai bagian di calon komisaris. Bisa dari politisi, bisa dari profesional, bisa dari konsultan, bisa dari pengamat, bisa dari mahasiswa dan dosen. Sepanjang dia memiliki kapasitas dan kompetensi, saya kira sangat layak untuk dicoba. Karena kita tahu bulan Agustus beberapa waktu yang lalu, Bos dan Antara mengatakan 53% perusahaan BUMN itu rugi. Efeknya adalah negara itu kehilangan kurang lebih sekitar 50 triliun pendapatan BUMN yang jumlahnya 53%. Itu artinya praktik-praktik yang selama ini, entah itu yang isinya siapa, yang diperbolehkan oleh undang-undang, terbukti dan itu nyata adalah tidak terlampau memberikan keuntungan secara signifikan kepada negara. Jadi motifnya cuma untuk jaga koalisi? Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan Presiden Republik Indonesia kan bahkan cukup geram. Perusahaannya sudah rugi, ngasih hadiah lagi dan seterusnya. Bagi saya ini adalah sebuah momentum yang penting karena sudah disebutkan soal siapapun yang bisa jadi komisaris. Tapi yang paling penting ke depan adalah jangan lagi kita mendengarkan BUMN itu rugi dan kemudian negara lah yang kemudian dirugikan dalam konteks ini. Maka sangat layak untuk menyeleksi siapapun yang ada di dalam. Oke lah ada politik akomodasi, oke lah ingin merangkul semua kalangan, tapi sebisa mungkin bahwa mereka yang menjadi komisaris adalah mereka yang memang hati dan pikirannya bekerja untuk mensukseskan bagaimana BUMN ini untung seuntung-untungnya, bukan rugi serugi-ruginya. Kan kita tidak mau, tentu kita tidak mau seperti keledai jatuh yang berulang kali di tempat yang sama. Kita nggak mau BUMN kita milik negara rugi terus dan yang rakyat hanya inginkan untung seuntung-untungnya. Saya kira di situ saja. Impian kita bersama kalau BUMN untung, Mas. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur, ya rakyat itu tutup mata siapapun yang ada di komisaris, yang penting untung dan jangan membebani uang negara, kan itu saja sederhananya. Baik, saya ke Pak Heri.